Halo sahabat coaching, nah kali ini aku mau membahas tentang apa aja sih strategi yang harus dimiliki business owner untuk bisa survive di akhir tahun. Nah buat teman-teman nih yang penasaran untuk gimana sih cara business owner menentukan KPI dan juga mengukur nih mengevaluasi KPI dari kinerja, bisa banget ini nonton di part yang sebelumnya ya. Berkata dengan saya Vika dan saya Ditya Wijaya. Sampai jumpa. Halo sahabat coaching, nah kali ini aku mau membahas tentang apa aja sih strategi yang harus dimiliki business owner untuk bisa survive di akhir tahun. Nah penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo. Coach, aku mau tanya nih Coach, kalau misalkan kita sebagai business owner, nah itu apa aja sih Coach strategi yang harus dimiliki untuk bisa survive nih Coach? Apalagi ini kan mendekati akhir tahun gitu ya Coach ya. Nah itu apa aja nih Coach strategi untuk survive Coach di akhir tahun ini? Maksudnya survive itu apa ya? Apakah bisnisnya supaya nggak bangkrut atau supaya target penjualan tercapai atau apa nih? Bisa dua-duanya nggak nih Coach? Kita bicara tentang penjualan. Iya betul Coach. Gitu ya, kalau supaya bisnis nggak bangkrut gitu ya mungkin udah agak telat ya kalau betul, sekarang. Tapi kalau misalnya supaya ya bisa paling nggak bisa mengejar target penjualan gitu betul. ya. Apalagi di akhir tahun gitu ya Coach ya. Oke. Itu biasanya banyak sih ya strategi-strategi yang bisa digunakan business owner untuk dalam rangka di akhir tahun ini ya, di kuartal keempat gitu ya. Terutama bisnis retail gitu ya. Gitu. Yang pertama yang paling sering itu sih adanya ini ya, promosi atau promo-promo ya. Iya Coach ya, betul tuh Coach. Banyak promo yang menarik gitu ya, diskon, bundling dan seterusnya gitu ya. Jadi itu yang bisa mungkin yang bisa motivasi orang untuk beli gitu ya. Ngeborong sih Coach biasanya kalau misalkan gitu ya, promo-promo gitu. Ada yang namanya year end sale gitu ya. Year end sale itu ya tujuannya sih sebetulnya lebih ke bagaimana bisa dengan segera mengosongkan atau apa menghabiskan stok-stok yang masih ada gitu ya. Stok-stok yang masih ada nih gitu ya. Yang mungkin di sepanjang tahun kemarin tuh masih belum terjual gitu ya. Itu stok, tapi stoknya ini tentunya stok yang memang masih bagus ya. Bukan yang reject berarti ya Coach ya. Bukan yang udah nggak boleh dipakai gitu ya gitu. Itu namanya apa tuh? Namanya year end sale gitu ya biasanya. Ada juga yang namanya cuci gudang gitu ya. Iya Coach. Cuci gudang itu sebetulnya juga sama sih, menghabiskan stok juga, tapi stok-stok barang yang bukannya yang nggak boleh, yang tetap sih nggak, yang bukan yang berbahaya atau yang nggak bisa dipakai lagi, tapi yang masih bisa dijual, tapi dia udah stok-stok lama gitu ya. Atau dengan yang biaya mungkin yang minim gitu ya Coach ya. Dengan biaya yang lebih kecil gitu ya. Dan kemudian mungkin barang ini ya perlu segera kalau bisa sih dijual habiskan gitu, karena ya dia walaupun dia stok lama gitu ya, tapi tetap masih bisa dipakai, atau dia mungkin sudah ketinggalan zaman gitu ya, tapi tetap masih bisa dipakai secara fungsi, masih oke gitu loh gitu ya. Bukan yang seperti stok baru sih gitu kan, tapi dia karena udah biasanya yang model-model lama juga gitu ya, kunci gudang gitu ya. Atau yang sudah yang di reject, tapi reject yang bukan dari sisi fungsi atau keamanan sih, tapi lebih ke dari sisi hal-hal yang secondary lah gitu, yang masih bisa dia digunakan lah gitu ya. Jadi tentunya yang beli juga nggak bisa expect bahwa barang ini perfect ya gitu kan. Ya gitu. Nah itu namanya cuci gudang. Oke Coach, kalau misalkan tadi kan promo years end sale, abis itu cuci gudang. Nah selain itu ada lagi nggak nih Coach? Ada gitu ya, tentunya kita harus bisa memanfaatkan momen di akhir tahun ya. Kan ada dua nih hari besar ya di tahun baru, di akhir tahun ya, Natal dan tahun baru. Nataru ya Coach. Nah itu kan bisa tuh kita bisa memanfaatkan momen-momen itu terkait dengan penjualan kita gitu ya. Misalnya kita bisa memodifikasi produk kita agar sesuai dengan tema-tema Natal dan tahun baru gitu ya. Mungkin kita bisa menjual barang-barang yang memang produk-produk yang memang tambahan ya, yang bisa sesuai dengan dengan Natal dan tahun baru, baik itu desainnya, bentuknya, atau ya tambahan-tambahan barang gitu ya. Bahkan mungkin hal-hal yang tadinya nggak dijual jadi dijual. Misalnya kita jadi jualan juga makanan gitu ya, hadiah-hadiah apalah gitu ya, pohon Natal apapun itu gitu ya. Itu sebagai tambahan gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan momen tahun baru dan Natal ini gitu ya. Oke Coach, kalau misalkan tadi kan
terkait tentang penjualan gitu ya Coach ya, kayak keluar dan keluar bagaimana cara mendapatkan penghasilan. Nah, kalau misalkan di bagian internalnya tuh Coach, itu apa sih Coach yang harus dihadapi untuk survive di akhir tahun Coach? Iya, kalau misalnya ini ya di internalnya tentunya kita harus evaluasi, itu kan intinya. Betul. Ya bisnis kita ini dari sisi internal gitu ya, termasuk dimulai dari pencapaian target KPI yang sudah ditetapkan di awal tahun ya, dikerjakan sepanjang tahun ini. Di akhir tahun tuh kita kumpulkan semua data-data itu, kemudian kita monitor kita kumpulkan dan kemudian kita evaluasi gitu ya, seberapa besar pencapaiannya gitu ya, mana yang tercapai, mana yang belum tercapai gitu ya, dan bahkan mana yang lebih dari target gitu. Ya kan, dari situlah kita bisa mengevaluasi gitu ya, apa yang bisa kita perbaiki gitu ya. Ya yang diperbaiki itu bisa macam-macam nih halnya gitu ya, apakah dari sisi marketingnya nanti gitu ya, atau dari sisi strategi penjualannya. Dari situ nanti bisa juga, oh berarti apa yang harus diimprove nih karyawannya ke depan untuk tahun depan gitu ya. Kemudian juga dari sisi operasionalnya gitu ya, dari sisi operasionalnya proses efisiensinya segala macam, pengeluaran itu semua berarti ya Coach ya, banyak nih yang bisa dievaluasi. Dari situ semua akhirnya bisa muncul strategi-strategi yang harus ditetapkan di tahun depan. Mulai dari target tahun depan apa, kemudian nanti target marketingnya jadinya kayak gimana, lalu budget yang harus dikeluarkan kita tetapkan berapa gitu ya. Kemudian karyawannya harus gimana, jumlahnya gimana. Oh banyak, dari situ banyak banget ini ya Coach ya, ternyata ya Coach ya. Gitu ya. Jadi ya di akhir tahun ini justru yang sebetulnya kalau di dunia bisnis itu yang sibuk ya. betul Coach. Gitu. Di lain pihak harus pengen liburan, pikirannya udah liburan, tapi di sisi lain juga dia harus mengumpulkan banyak untuk mengolah gitu ya, laporan-laporan segala macam, analisa untuk tahun depannya gitu. Jadi ya harus bisa time management dengan baik. Oke Coach, nah dari yang sudah tadi Coach jelaskan tadi, ada hal yang paling kritikal nggak nih Coach yang harus benar-benar dievaluasi gitu Coach? Yang paling kritikal ya kinerja. Kinerja perusahaan itu harus dievaluasi. Kinerja, nah kalau tanya kinerjanya yang kayak gimana, nah itu baru tuh breakdownnya banyak gitu ya. Dari sisi kinerja keuangannya, kinerja dari sisi marketingnya, kinerja penjualannya, kinerja operationnya, nah itu semua harus dievaluasi. Dan kemudian kinerja karyawannya gitu ya. Dan kemudian juga dari situ kita bisa menentukan apa yang harus diperbaiki di tahun depan. Oke, kalau misalkan tadi membahas tentang kinerja, itu ada sangkut pautnya dengan KPI dong berarti ya Coach? Iya, KPI. Oke Coach. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran untuk gimana sih cara business owner menentukan KPI dan juga mengukur nih, mengevaluasi KPI dari kinerja, bisa banget ini nonton di part yang sebelumnya ya. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa.